Kamu baru saja membeli smartphone terbaru. Rasanya puas, bahagia. Tapi dalam hitungan bulan, iklan-iklan mulai menunjukkan versi yang lebih baru, dengan fitur yang kamu butuhkan. Perasaan puas itu memudar, digantikan oleh keinginan baru. Ini bukan kebetulan. Ini adalah mesin yang dirancang dengan sengaja. Ada sebuah logika gelap di jantung sistem ekonomi kita. Logika yang mengatakan, agar ekonomi tumbuh, kamu tidak boleh pernah cukup merasa puas. Kekecewaan dan keinginanmu bukanlah bug, melainkan fitur terpenting dari sistem ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri buktinya. Konsep ini bukan teori konspirasi. Ia berakar pada pemikiran ekonomi abad ke-20. Pada tahun 1927, seorang bankir investasi bernama Paul Mazur menulis di buletin Wall Street untuk Lehman Brothers. Keinginan manusia harus membayani kebutuhannya. Victor Lebow, seorang analis pasar, bahkan lebih eksplisit pasca Perang Dunia Kedua, dalam esainya Journal of Retailing 1955, dia menulis, perekonomian kita yang sangat produktif mensyaratkan kita membuat konsumsi sebagai cara hidup. Kita perlu membeli, menggunakan, membuang, dan mengganti barang dengan ritme yang terus semakin cepat. Ini adalah cepat biru. Ekonomi tidak lagi hanya memenuhi kebutuhan, tetapi secara aktif menciptakan keinginan baru. Lebih cepat dari kecepatan kita merasa puas. Jika dulu mesinnya adalah iklan televisi dan majalah, kini mesin itu telah berevolusi menjadi jauh lebih personal dan kuat. Algoritma, platform media sosial dan e-commerce dirancang untuk memetakan titik ketidakpuasan kita dan menawarkan solusi instan. Sebuah studi oleh Microsoft pada 2015 menyebutkan bahwa rentang perhatian manusia rata-rata telah turun dari 12 detik pada tahun 2000 menjadi 8 detik. Lebih pendek dari rentang perhatian ikan mas. Lingkaran umpan balik ini, bosan scroll lihat iklan, ingin beli, adalah bahan bakar bagi ekonomi pertumbuhan berbasis perhatian, attention economy. Filsuf dan mantan desainer Google, Tristan Harris, sering memperingatkan tentang race to the bottom of the brainstem. Perlombaan untuk menarik bagian paling dasar dan reaktif dari otak kita. Setiap notifikasi, setiap produk yang mungkin kamu suka adalah tusukan kecil yang dirancang untuk mencegah kepuasan sejati. Lalu, apakah mesin ini berhasil? Jika ukurannya adalah pertumbuhan ekonomi, PDB, jawabannya iya. PDB global terus melesat. Tapi jika ukurannya adalah kesejahteraan psikologis dan kepuasan hidup, ceritanya berbeda. Paradoksnya, kita lebih kaya secara materi daripada nenek moyang kita, tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa orientasi berlebihan pada tujuan materi justru berkorelasi dengan tingkat kecemasan, depresi, dan rasa tidak puas hidup yang lebih tinggi. Sistem membutuhkan kita untuk percaya bahwa lebih banyak sama dengan lebih baik, padahal seringkali lebih banyak hanya berarti lebih banyak. Jadi, apa yang kita lihat di sini adalah sebuah kontrak terselubung. Sistem ekonomi modern, dengan segala inovasinya yang nyata, seringkali bergantung pada siklus ketidakpuasan yang tak berujung, untuk menjaga agar roda perputarannya tetap lancar. Tujuan video ini bukan untuk menyuruhmu berhenti berbelanja atau menolak kemajuan, tapi untuk mengajak kamu menyadari mekanismenya. Ketika kamu merasa tidak puas dan langsung melihat iklan barang baru, tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah keinginan ini berasal dari dalam atau dipicu dari luar oleh sebuah sistem yang diuntungkan oleh ketidakpuasanmu? Pertanyaan terbesar mungkin bukan bagaimana kita mendapatkan lebih banyak, tetapi kapankah kita sudah merasa cukup? Menjawab itu adalah bentuk pembangkangan paling pribadi terhadap logika gelap ini. Dan mungkin itu adalah langkah pertama menuju pertumbuhan yang berbeda. Pertumbuhan yang tidak diukur hanya oleh angka, tetapi juga oleh kedamaian pikiran